Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pendidikan andragogi, di mana kami dari kelompok 4, saya dan rekan saya, yaitu ada Pak Amru Ibnu Khalid, Bapak Muhammad Ramdan, Bapak Afrizal, Bapak Muhammad Syauki, dan dengan saya sendiri Darwini Sapitri. Di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu andragogi. Andragogi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yakni andra dewasa dan agagos itu memimpin. Per definisi andragogi kemudian dirumuskan sebagai suatu seni dan ilmu untuk membantu orang dewasa belajar. Adapun tujuan andragogi membantu pelajar memahami dirinya sendiri, bakatnya, keterbatasannya, dan hubungan interpersonalnya, membantu pelajar mencapai suatu tingkat kebahagiaan dan makna hidup. Tujuan andragogi menurut Bergevin itu yang pertama, membantu mengenali dan memahami kebutuhan lifelong education, memberikan kondisi dan kesempatan untuk membantu mencapai kemajuan proses kematangan secara spiritual, budaya, fisik, politik, dan kejujuran. Memberikan kemampuan melek huruf, keterampilan, kejujuran, dan kesehatan bagi orang dewasa yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan untuk belajar. Adapun karakteristik andragogi dibagi menjadi 7. Yang pertama, ada pembelajaran mandiri. Nah, di sini orang dewasa memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengelola pembelajaran mereka sendiri. Yang kedua, pengalaman sebagai sumber belajar, di mana pengalaman hidup dan kerja orang dewasa menjadi sumber belajar yang berharga. Yang ketiga, fokus pada masalah, di mana orang dewasa lebih tertarik pada pembelajaran yang relevan dengan masalah dan kebutuhan mereka. Yang keempat, ada motivasi internal. Orang dewasa termotivasi oleh keinginan untuk mencapai tujuan dan meningkatkan diri sendiri. Yang kelima, pembelajaran berbasis pengalaman, di mana orang dewasa ini belajar lebih baik melalui pengalaman langsung ataupun praktek. Yang keenam, kemandirian dan otonomi. Orang dewasa ingin memiliki kontrol atau proses pembelajaran mereka. Dan yang terakhir, ketujuh itu ada kolaborasi dan pembelajaran dengan rekan, di mana orang dewasa dapat belajar secara efektif melalui diskusi dan kerjasama dengan orang lain. Baik, di sini saya akan melanjutkan dengan prinsip belajar orang dewasa. Nilai manfaat orang dewasa akan belajar dengan baik apabila apa yang ia pelajari mempunyai nilai manfaat bagi dirinya. Apabila sesuatu yang dipelajari tidak mempunyai manfaat bagi dirinya, ia akan malas untuk belajar. Untuk daya menarik, orang dewasa akan belajar dengan baik apabila apa yang dipelajari menarik baginya, misalnya apa yang dipelajari merupakan hal yang baru atau mudah baginya untuk dipraktekkan. Sesuai dengan pengalaman, orang dewasa akan belajar dengan baik apabila apa yang dipelajari sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang ada pada dirinya. Ini berarti apa yang disampaikan kepada mereka didasarkan pada pengalaman apa yang dipunyai oleh orang itu. Sesuai dengan kebutuhan, orang dewasa akan belajar dengan baik apabila apa yang dipelajari sesuai dengan kebutuhan mereka. Apabila kebutuhan itu dapat dipenuhi dengan belajar, maka ia sangat bergairah dalam belajarnya. Untuk praktis, orang dewasa akan belajar dengan baik apabila yang dipelajari praktis dan mudah diterapkan. Untuk dengan aktif, orang dewasa akan belajar dengan baik apabila ia mengambil bagian di dalam proses pembelajaran, kegiatan yang kurang melibatkan pesertanya akan kurang menarik. Selanjutnya ada perbedaan pedagogi dan andragogi. Pedagogi fokus pada anak-anak dan remaja. Pembelajaran terstruktur dan diarahkan oleh guru. Siswa bergantung pada guru untuk memperoleh pengetahuan.
serta guru sebagai sumber utama pengetahuan dan pembelajaran berpusat pada guru. Sedangkan kalau andragogi, poin pertama dia fokus pada orang dewasa. Poin kedua, pembelajaran mandiri dan berpusat pada peserta didik. Poin ketiga, peserta didik memiliki pengalaman dan pengetahuan yang dapat dibagikan. Poin keempat, pembelajaran berfokus pada memecahkan masalah dan meningkatkan keterampilan praktis. Poin kelima, fasilitator berperan sebagai mendamping dan mendukung proses belajar. Bentuk pendidikan orang dewasa, pendidikan dasar yaitu mempelajari pengetahuan dan keterampilan dasar. Kegiatan keterampilan ini ditunjukkan bagi orang dewasa yang buta huruf dan memiliki keterampilan kerja yang sangat sederhana. Kedudukan pendidikan ini menjadi dasar untuk mengikuti program belajar yang lebih tinggi. Untuk pendidikan berkelanjutan, yaitu mempelajari keterampilan dan pengetahuan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan kebutuhan belajar pada diri orang dewasa. Pendidikan berkelanjutan ini ditujukan pada kegiatan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan sehingga dapat dijadikan fasilitas dalam peningkatan diri dan produktivitas kerja. Langkah pelaksanaan andragogi bisa menciptakan iklim untuk belajar, menilai atau mengidentifikasi minat, kebutuhan, dan nilai-nilai, merancang kegiatan belajar, mengevaluasi kegiatan belajar, untuk menciptakan iklim untuk belajar, menyusun suatu bentuk perencanaan kegiatan secara bersama dan saling membantu. Poin ketiga, menilai atau mengidentifikasi minat, kebutuhan, dan nilai-nilai. Poin keempat, merumuskan tujuan belajar. Poin kelima, merancang kegiatan belajar. Poin keenam, melaksanakan kegiatan belajar. Dan selanjutnya mengevaluasi kegiatan belajar. Baik, selanjutnya ada abang ya? Baik, selanjutnya ada strategi belajar pendidikan orang dewasa, di mana melakukan asesmen kebutuhan belajar, merumuskan tujuan, mengidentifikasi hambatan, dan menetapkan prioritas yang akan digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran. Yang kedua, memilih tema atau pokok bahasan dan atau tugas yang harus dilakukan dalam pembelajaran dan menentukan indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mengenai dan mengkaji karakteristik peserta didik sebagai bahan masukan dalam menyusun rencana pembelajaran. Yang keempat, merancang kegiatan pembelajaran dengan memilih metode, media pembelajaran yang digunakan secara tepat dan pengelolaan waktu. Yang kelima, memilih fasilitas pembelajaran dan sumber bahan yang mendukung proses pembelajaran. Yang keenam, mempersiapkan sistem evaluasi, proses, dan hasil kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh, mempersiapkan tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kami Ramdan. Ya, dan terima kasih aja ya. Faktor kendala dan tantangan. Mindset, cara berpikir, sulit melupakan kebiasaan, daya ingat kurang baik, penolakan terhadap perubahan. Mindset, cara berpikir. Banyak orang dewasa merasa bahwa mereka suka dilatih, mereka kurang bisa menyesuaikan diri dengan perubahan, dan terlalu tua untuk belajar, sehingga motivasi mereka rendah dalam mengikuti pembelajaran. Sulit melupakan kebiasaan. Orang dewasa sering mempunyai kesulitan untuk memperbaiki kesalahan yang telah menjadi kebiasaan. Mereka cenderung mengulangi terus-menerus walaupun tahu bahwa mereka berbuat salah. Daya ingat yang kurang baik. Orang dewasa mempunyai daya ingat yang kurang baik atau sering lupa sebagai pengaruh usianya. Penolakan terhadap perubahan. Orang dewasa mempunyai kesulitan dalam menerima gagasan, konsep, metode, dan prinsip baru. Seolah-olah mereka sudah yakin apa yang mereka ketahui dan alami telah baik dan benar, sehingga sering menolak sesuatu yang baru.
Baik, sekian dan terima kasih untuk presentasi yang bisa kita presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Selesai.